Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Pitalia dengan NPM 10060219030 akan mempresentasikan studi kelayakan usaha Fudasus untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, pendahuluan, Fodatsus. Fodatsus diambil dalam dua bahasa yaitu Fodat yang artinya dulu dan Shoes yang artinya sepatu. Jadi Fodatsus mempunyai arti sepatu dulu atau sepatu pada zaman dahulu. Di mana pada zaman ini, barang-barang di zaman dahulu kembali menjadi tren masa kini. Fodatsus merupakan usaha di bidang fashion yang menjual sepatu. Selanjutnya, latar belakang. Pada zaman sekarang, penampilan yang rapi, menarik, membuat lawan bicara merasa nyaman karena merasa dihargai. Salah satu hal yang penting dalam penampilan adalah sepatu. Selain kegunaannya untuk melindungi kaki, sepatu juga baru membuat fashion atau penampilan kita lebih menarik. Belakangan ini, usaha sepatu sangat menjanjikan dan menghasilkan untung yang cukup memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan dari semakin banyaknya toko sepatu online yang bermunculan. Semakin berkembangnya usaha industri sepatu ini, banyak muncul merek-merek lokal yang bermunculan yang tidak kalah saing dengan merek luar negeri atau merek ternama. Jika diperhatikan dengan seksama, saat ini sepatu dengan material kulit menjadi salah satu sorotan di Indonesia. Sebagai mahasiswa selanjutnya, seharusnya kita bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan membuat suatu produk sepatu yang berdesain menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk dijadikan usaha yang menguntungkan. Tentu saja sepatunya mempunyai berbagai model dan mengikuti perkembangan model yang sedang digemari saat ini, apalagi di kalangan remaja. Selanjutnya, visi. Terciptanya sepatu kulit lokal yang berkualitas tinggi, nyaman, dan disukai seluruh kalangan. Selanjutnya ada misi. Pertama, menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung pengembangan bisnis. Yang kedua, memproduksi berbagai jenis model sepatu yang terkait dengan keinginan para konsumen dengan mutu, harga, dan kualitas yang berdaya saing tinggi melalui pengelolaan yang profesional demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjalin kemitraan kerjasama dengan pemasok dan penyalur yang saling menguntungkan. Yang keempat, menjadi perusahaan sepatu yang terbaik. Selanjutnya, aspek pemasaran. Yang pertama, daerah pemasaran. Usaha penjualan sepatu kulit ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan mengambil barang melalui distributor. Namun, jika usaha ini akan sukses, tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan membuat desain khas produk sepatu sendiri. Yang kedua, pasar sasaran. Variabel geografi. Untuk saat ini, toko sepatu Fodatsus belum membuka offline store, namun besar kemungkinan jika kami akan membuka toko offline yang bertempat di Cibaduyut, di mana wilayah tersebut dekat dengan tempat produksi sepatu yang dijual oleh toko Fodatsus. Lokasi tersebut memiliki lalu lintas pengunjung yang tinggi dan sudah terkenal sebagai destinasi berbelanja produk sepatu sejak dulu. Untuk menuju lokasi juga tersedia akses dan jalan yang luas serta berbagai transportasi umum. Variabel demografi. Target pasar yang dituju oleh toko Fodatsus adalah semua kalangan, remaja hingga dewasa dengan rentang usia 15 tahun hingga 35 tahun. Dengan tingkat pendidikan SMA atau sederajat, perguruan tinggi, dan yang berprofesi sebagai karyawan, serta wirausaha yang suka akan fashion dan mementingkan penampilan. Dari segi pendapatan, Fodatsus menawarkan untuk kalangan menengah sampai ke atas. Variabel psikologi. Kehidupan masyarakat sekarang ini cenderung mengedepankan gengsi, status sosial, dan tidak mau kalah dengan yang lain. Busana dan aksesoris mahal dapat meningkatkan prestige sosial dalam lingkungan pergaulan dan menunjukkan dari kelas sosial mana orang tersebut berada. Hal ini menjadi peluang besar bagi usaha Fodatsus untuk memanfaatkan keadaan ini. Variabel perilaku. Fodatsus mengedepankan kualitas serta kenyamanan dengan retail material dan menjual produk dengan value for money yang tinggi pada pelanggan. Selanjutnya, harga jual. Harga jual produk Fodatsus disesuaikan dengan harga para pesaing yakni seharga Rp100.000 sampai dengan Rp250.000 dengan tampilan menarik dengan berbagai ukuran dan model.
Harga jual yang ditetapkan untuk produk Fodasius ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model louvers, yaitu dari harga Rp100.000 sampai Rp150.000. Yang kedua ada Mary Jane dari harga Rp150.000 sampai Rp200.000. Yang ketiga ada Oxford dengan harga mulai dari Rp200.000 sampai Rp250.000. Selanjutnya volume penjualan. Volume penjualan Fodasius yaitu sebanyak 10 pasang yang dipastikan akan laku. Kapasitas produk tahap awal yaitu 10 pasang per hari atau sebanyak 300 pasang per bulan. Selanjutnya, sistem penjualan dan pembayaran. Sistem penjualan yang dilakukan yaitu dengan membuka online store di e-commerce, sedangkan sistem pembayaran yang dilakukan bisa dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan cash, COD, bank, dan lain-lain. Saluran distribusi. Fodasius melakukan distribusi secara tidak langsung, yaitu proses penyaluran dilakukan secara tak langsung oleh produsen kepada konsumen dengan adanya perantara. Selanjutnya, promosi. Fodasius sudah melakukan promosi melalui media sosial Instagram, yaitu dengan cara memposting di berbagai Instagram pribadi masing-masing anggota kelompok dengan tujuan menyebarkan informasi mengenai produk sepatu yang akan dijual oleh Fodasius agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya, ada analisis pesaing. Untuk saat ini, kami mempunyai beberapa pesaing. Seperti yang sudah kita lihat, bahwa di Cibaduyut terlihat banyak sekali penjual sepatu yang serupa. Namun di sini kami berusaha menggunakan strategi pemasaran yang menarik sehingga produk kami dapat mudah dikenal oleh banyak orang dibandingkan dengan produk sepatu yang dijual hanya secara offline saja. Yang selanjutnya ada aspek organisasi. Yang pertama ada gambaran produk. Produk sepatu Fodasius berbahan dasar kulit. Produk sepatu lokal ini memiliki model hampir serupa dengan banyak model sepatu dari luar negeri dengan merek ternama. Tapi dalam hal ini bukan berarti meniru persis. Yang pastinya, sepatu ini dibuat dengan kualitas yang tidak kalah bagus serta harganya yang tidak menguras dompet. Saat ini jenis sepatu yang kita jual untuk wanita yaitu ada loafers dan Mary Jane, serta dengan jenis Oxford bisa untuk wanita dan pria yang menyediakan sistem custom dengan berbagai ukuran dan model. Selanjutnya yaitu lokasi. Lokasi tempat usaha ini dilakukan di e-commerce. Hal itu dikarenakan banyak orang-orang yang menggunakan sosial media. Selanjutnya, proses produksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Fodasius membutuhkan 4 tenaga kerja yaitu owner, 2 pelayan, dan keuangan. Dalam usaha ini terdapat beberapa proses penting untuk menjual Fodasius yang berkualitas. Di antaranya yang pertama, memilih bahan-bahan berkualitas yang digunakan untuk pembuat Fodasius. Yang kedua, memilih distributor yang berpengalaman. Yang ketiga, menawarkan produk ke konsumen melalui berbagai macam sosial media. Yang keempat, memberikan harga yang dapat diterima di pasar. Yang kelima, membuat promosi yang menarik untuk mendapatkan konsumen. Selanjutnya, kapasitas produksi. Jumlah produk yang dapat dihasilkan Fodasius dalam sehari adalah 10 pasang. Tata letak, tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah tempat tinggal pemilik yang berdekatan dengan pabrik produksi, sehingga pembeli bisa melihat cara pembuatan produk kami. Yang selanjutnya ada teknologi. Harga pabrik sepatu yaitu 100.000, dus sepatu 6.000, bubble wrap 3.000, paper bag 3.000, print sticker 200 per pieces, kertas packing 2.500, plastik packing 1.000, print kartu ucapan terima kasih 1.500, jadi jumlahnya 117.000. Selanjutnya ada aspek SDM dan yuridis. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah tingkatan atau susunan yang berisi pada pembagian tugas fungsi, peran, berdasarkan jabatannya. Pembuatan struktur organisasi ini ditunjukkan untuk membuat proses kerja tiap elemen menjadi lebih mudah, berjalan efektif, efisien, serta optimal. Bisa dilihat pada bagian berikut. Selanjutnya, spesifikasi jabatan. Yang pertama, jabatan owner. Berjiwa pemimpin, memiliki integritas, objektif, jujur, dan adil, memiliki kemampuan problem solving, memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan, memiliki pemahaman dalam tata kelola perusahaan dan manajemen. Spesifikasi jabatan pegawai yaitu cekatan dan teliti, memiliki keterampilan, sehat jasmani dan rohani. Spesifikasi jabatan kasir yaitu menguasai manajemen kas, mampu berhitung dengan baik, mampu mengoperasikan komputer, mengenal berbagai produk perusahaan, mampu berkomunikasi dengan baik, terampil dalam melayani pelanggan, objektif dan jujur.
Uraian tugas. Uraian tugas owner yaitu memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan menganalisis semua aktivitas bisnis perusahaan, memastikan setiap bagian melakukan strategi perusahaan dengan efektif dan optimal, memilih, menentukan, dan mengawasi pekerjaan karyawan, mengangkat dan memberhentikan karyawan, mengelola keuangan perusahaan, bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemasaran agar target perusahaan tercapai. Uraian tugas pegawai yaitu melakukan kegiatan operasional, menyiapkan dan mengontrol mutu produk, menjaga kebersihan dan kerapihan tempat bekerja. Uraian tugas kasir yaitu menjalankan proses penjualan dan pembayaran jika terjadi transaksi, mencatat semua transaksi penjualan, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk, membuat laporan dan melaporkan mengenai transaksi penjualan. Selanjutnya, program pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, skill training atau pelatihan keahlian SDM. Merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan, seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian dan teliti. Yang kedua, retraining atau pelatihan ulang SDM, yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga ada cross-functional training, adalah pelatihan yang melibatkan SDM atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dan dengan lainnya. Yang keempat ada tim training atau pelatihan tim. Dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima ada language training, yaitu atau pelatihan bahasa menjadi penting karena dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Yang keenam, teknologi training atau pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam dan keahlian karyawan. Yang ketujuh ada creativity training atau pelatihan kreativitas SDM, yaitu pelatihan SDM dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai nasional. Gagasan tersebut nantinya akan dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik. Selanjutnya sistem balas jasa untuk owner yaitu 5 juta per bulan, untuk pegawai 3 juta per bulan, untuk kasir 3.500.000 per bulan. Selanjutnya perizinan, surat tanda terdaftar penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE, alamat situs web dan atau nama aplikasi, layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan atau alamat, surat elektronik atau email, layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib niaga. Selanjutnya aspek lingkungan. Pertama, program pencegahan limbah pabrik. Semua usaha pasti akan memiliki dampak terhadap sekitarnya, sehingga setiap pengusaha berkewajiban melaksanakan upaya menyeimbangkan dan mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Penanggulangan limbah. Untuk mengatasi limbah tersebut, kami melakukan beberapa upaya, yaitu yang dilakukan oleh industri tersebut berupa penyempurnaan proses pengerjaan pada perusahaan tersebut, menjaga kebersihan, menganalisis pembuangan limbah, dan mendaur ulang limbah tersebut. Selain itu, limbah pabrik terbagi atas 2 jenis, yaitu bentuk padat dan cair. Penanggulangan pada jenis zat tersebut menggunakan cara yang berbeda. Pada zat padat, dapat menggunakan proses recycling, yang berarti pemanfaatan kembali bahan bekas. Berbeda dengan zat padat, cara yang dilakukan pada zat cair seperti sedimentasi dalam fisika, oksidasi dalam kimia, dan penggunaan bakteri pengurai dalam biologi, pemanfaatan pengolahan, dan pembatasan dalam limbah pabrik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan secara berlebihan. Ditambah juga pengawasan dari badan pemerintah terhadap segala industri untuk pengawasan pengelolaan limbah pabrik. Selanjutnya, aspek keuangan. Besarnya kebutuhan modal investasi, dana sebesar 5.232.000 akan dialokasikan dalam beberapa hal, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut.
Selanjutnya sumber modal. Sumber modal yang dibutuhkan pada Verdatsus berasal dari modal sendiri. Modal yang digunakan untuk mendirikan usaha ini yaitu sebesar 5.232.000. Proyeksi aliran kas. Proyeksi kas Verdatsus membiayai upah tenaga kerja, transportasi, serta biaya listrik dan air. Untuk NPV, yaitu kas besi dikurangi investasi dengan 21 juta dikurangi 5.232.000, yaitu 15.768.000. Untuk BEP, yaitu BEP unit produk, yaitu fixed cost dibagi price dikurangi variable cost, yaitu 5.232.000 dikurangi 300.000 dikurangi 200.000, yaitu 52 pieces. Untuk BEP nilai penjualan, yaitu fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per price, yaitu 8.500.000 dibagi 1 dikurangi 200.000 per 300.000, yaitu 25.500.000. Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan konveksi harus mampu memproduksi 52 pieces per tahun, atau dengan memperoleh omset penjualan sebesar 25.500.000. Ikhtisar laba rugi dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.